Oke, halo Sobat PMI, hari ini kita akan bahas tentang keganjalan pemilu. Tapi sebelum itu bumper dulu. Oke, jadi mungkin hari ini kita akan bahas tentang anak-anak dulu ya. Jadi kan kita dari dulu itu kontennya untuk gawat darurat dewasa, dan dewasa. Jadi untuk anak-anak kan belum, menurut saya. Jadi kalau biasanya yang dialami anak-anak itu ya kalau nggak panas ya diare, banyak kan seperti itu. Apalagi pas bulan puasa ini kan anak-anak disuruh atau dipaksa makan apa yang kita beli takjil itu. Jadi sering banget anak-anak itu diare itu. Aduh, perutku sakit ya, mungkin itu pengalaman saya sendiri ya. Aduh, perutku sakit nih mau. Lah kenapa? Tidak apa-apa, ditahan dulu sebentar lagi buka. Kan mikirnya kita itu dia lapar, ternyata dia diare. Jadi kalau diare di rumah anak-anak itu ya kasihlah Oralit. Kalau teman-teman Bapak Ibu semuanya mungkin kesulitan, tak naker ini garam segini, gula segini, beli aja di apotek 1.500. Satu apa namanya, plastik kecil teh dah, satu saset tuh, kemasan saset gitu. Itu sudah ada 1.500. Kalau ada apa namanya, obat lain nggak apa-apa. Yang penting kalau anak diare itu kan nggak boleh sampai dehidrasi, takutnya kan dia shock hipovolemi karena volume air dalam tubuhnya itu menurun. Dan anak-anak kan nggak bisa sambat koyo awakmu, jadi emang harus ekstra. Apalagi di tengah gempuran kemarin, dari anak-anak, dari teman-teman juga banyak yang kena DB gitu. Jadi kalau DB itu apa sih gitu? DB itu adalah dengue head apa ya? Demam berdarah. Kalau DHF, kalau bahasa medisnya DHF, dengue head fail. Jadi dia heatnya itu nggak bisa terkontrol, jadi dia bertermi. Kalau pada anak-anak biasanya gejalanya panas, mual, mata cekung gitu. Kalau panasnya loh ya. Jadi emang pertolongan pertama yang bisa dilakukan adalah kompres hangat. Jangan sampai kompresi dingin, karena apa? Pas panas pokoknya adem ya jedat. Tahu jedat. Jadi mak piung gitu. Jadi kalau apalagi kalau anak-anak ya. Jadi kalau emang dia panas, anak-anak panas itu dikasih minum yang banyak. Pertama agar tidak dehidrasi. Terus yang kedua itu teman-teman bisa kompres hangat. Terus berikan pakaian yang nggak terlalu tebal. Jadi pakaian hangat biasa tapi masih keringat itu masih bisa keluar gitu. Soalnya kalau di atas gejala pertama untuk kasus demam berdarah pada anak-anak kan seperti itu. Tapi kalau pada orang tua pun ya mungkin dia bisa tahu lah, aduh aku panas, aku tak minum. Kalau anak-anak kan nggak bisa, jadi kita harus ekstra waspada. Karena ketika DBD itu menjalar, maksudnya menginfeksi anak-anak kan masa intubasi sampai yang berbahaya seperti dengue shock syndrome, dia karena kehabisan volume tadi cairan dalam tubuhnya, dia shock meninggal gitu. Jadi banyak, jadi emang harus bener-bener diawasi. Terus apalagi ya? Oh iya teman-teman, di PMI kita juga ada obat vaksin untuk anti apa mas? DBD ya? Anti apa? Vaksin DBD ya. Jadi kalau ibu-ibu, teman-teman, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak gitu mau memvaksinkan anaknya untuk DBD, itu bisa di PMI. Langsung aja ke klinik kita, buka dari jam 8 sampai jam 9 malam. Nanti kita layani, ada vaksin, beberapa vaksin, ada vaksin DBD, ada vaksin influenza, ada terus vaksin apa namanya untuk kecerdasan itu nggak ada. Kalau udah ada saya udah mau vaksin situ. Jadi kalau untuk panas dan sebagainya itu bisalah kemari, nanti kita ngobrol juga tentang bagaimana penanganan biasanya yang dialami oleh anak-anak ketika musim-musim seperti ini. Tuh. Poneh ya? Poneh teman-teman?
Ya, mungkin itu sih ya gejala-gejala yang sering dialami pada anak-anak kalau nggak diare ya. Panas, diare, panas, diare, panas gitu. Kalau yang orang tua kan biasanya panas, randidit, panas, randidit. Nah, bedanya seperti itu. Kalau randidit, habis panas randidit, habis randidit panas itu. Nah, mungkin itu ya. Kalau untuk penanganannya tadi paling simpel itu untuk diare. Jadi berikan Oralit, jaga untuk volume air dalam tubuh si anak karena takutnya dia shock tadi. Kalau yang panas itu lebih ke kompres hangat. Dia diistirahatkan, kompres hangat, terus ganti pakaiannya yang agak nggak terlalu tebal gitu. Nanti diobservasi terus teman. Oke, mungkin kayak gitu dulu. Nah, kalau teman-teman mau kita bahas sesuatu boleh, jadi di kolom komen kita besok akan bahas apa. Kalau teman-teman aku pengen tanya tentang bedah mulut, nah itu kamu bisa kesini, nanti kita bikinkan rujukan ke rumah sakit Arab. Oke, selamat kemanusiaan dan sampai jumpa.